Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam jumpa dengan Supriyanto Channel. Ridwan Kamil, mohon maaf, Jakarta tidak layak mendapatkan Anda. Cukup, warga Jakarta apes punya Wapres Gibran. Ide-ide maneh murni imajinasi bin hayalan. Mau bikin gym di pinggir jalan, Disneyland, mobil curhat lah. Semuanya nggak ada yang relevan dengan kebutuhan warga Jakarta. Persis seperti sales MLM yang jual mimpi. Apalagi red flagnya, RK itu selalu pamer backingan. Saya didukung Presiden Prabowo lah. Nanti kalau ada apa-apa lebih gampang koordinasinya. Udah kayak kasus sok jagoan di Surabaya yang petantang petenteng ngerasa punya backingan. Terus kenapa kalau nggak didukung Prabowo? Ngancem ente Mil. Kita lihat aja, warga Jakarta punya caranya sendiri menghukum keangkuhan seseorang. Jakarta itu kota gue, bukan aing. Jadi sambil nunggu Transjakarta, nunggu apa, bisa lah sekeringat dua keringat ya. Apa Pak? Mau bikin alat game sambil nunggu bus? Sekedar mengingatkan Pak, kalau bus lama itu solusinya barmada, bukan nambah iman jadi Bapak. Alat gym yang ditaruh di pinggir jalan tuh. Apa Pak? Menghadirkan alat gym di pinggir jalan Jakarta? Sekedar mengingatkan Pak, daripada alat gym Pak, mendingan kita menghadirkan alat gym Pak. Biar Bapak tobat Pak, bikin program kerja yang buang-buang anggaran. Sekeringat dua keringat ya. Apa Pak? Sekeringat dua keringat. Sekedar mengingatkan Pak, kita kalau habis nge-gym mah keringetan. Masa lepek-lepek masuk ke dalam bus? Ingat Pak, tagline Bapak tuh Jakarta Baru, bukan Jakarta Bau. Alat gym yang ditaruh di pinggir jalan tuh. Apa Pak? Bikin alat gym di pinggir jalan? Sekedar mengingatkan Pak, alat gym di pinggir jalan itu bukan pada tempatnya. Sama kayak Bapak di Jakarta, itu bukan pada tempatnya Pak. Ridwan Kamil, mohon maaf, Jakarta tidak layak mendapatkan Anda. Cukup, warga Jakarta apes punya Wapres Gibran. Ide-ide maneh murni imajinasi bin hayalan. Mau bikin gym di pinggir jalan, Disneyland, mobil curhat lah. Semuanya nggak ada yang relevan dengan kebutuhan warga Jakarta. Persis seperti sales MLM yang jual mimpi. Apalagi red flagnya, RK itu selalu pamer backingan. Saya didukung Presiden Prabowo lah. Nanti kalau ada apa-apa lebih gampang koordinasinya. Udah kayak kasus sok jagoan di Surabaya yang petantang petenteng ngerasa punya backingan. Terus kenapa kalau nggak didukung Prabowo? Ngancem ente Mil. Kita lihat aja, warga Jakarta punya caranya sendiri menghukum keangkuhan seseorang. Jakarta itu kota gue, bukan aing. Jadi sambil nunggu Transjakarta, nunggu apa, bisa lah sekeringat dua keringat ya. Apa Pak? Mau bikin alat game sambil nunggu bus? Sekedar mengingatkan Pak, kalau bus lama itu solusinya barmada, bukan nambah iman jadi Bapak. Alat gym yang ditaruh di pinggir jalan tuh. Apa Pak? Menghadirkan alat gym di pinggir jalan Jakarta? Sekedar mengingatkan Pak, daripada alat gym Pak, mendingan kita menghadirkan alat gym Pak. Biar Bapak tobat Pak, bikin program kerja yang buang-buang anggaran. Sekeringat dua keringat ya. Apa Pak? Sekeringat dua keringat. Sekedar mengingatkan Pak, kita kalau habis nge-gym mah keringetan. Masa lepek-lepek masuk ke dalam bus? Ingat Pak, tagline Bapak tuh Jakarta Baru, bukan Jakarta Bau. Alat gym yang ditaruh di pinggir jalan tuh. Apa Pak? Bikin alat gym di pinggir jalan? Sekedar mengingatkan Pak, alat gym di pinggir jalan itu bukan pada tempatnya. Sama kayak Bapak di Jakarta, itu bukan pada tempatnya Pak. Kepuasan publik sama saya menjadi gubernur Jawa Barat itu adalah 90%. Dan kata warga Jakarta, kalau karya Ridwan Kamil di Bandung besar-besar, anggarannya besar, hasilnya juga besar. Nih, batu besar. Jangan kasih warga Jakarta kalau haltenya mau dipasangin AC. Lihat nih, halte Bandung juara terbengkalainya. Jangan kasih tahu warga Jakarta, solusi buat parkir aja begini, gimana solusi buat macet? Jangan kasih tahu warga Jakarta kalau banyak kerjaan yang anggarannya besar tapi kecil manfaatnya. Kasih taunya yang baik-baik aja ya. Kita ada Giant Seawall tuh. Apa Pak? Giant Seawall? Sekedar mengingatkan, ini proyek Bapak teras Ciampelas masih lebih rapi teras rumah saya. DKI desentralisasi. Apa Pak? Mau desentralisasi biar nggak macet di Jakarta? Sekedar mengingatkan Pak, proyek teras Ciamplas yang Bapak buat aja dengan anggaran 48 miliar masih stuck tuh di bawah, masa tinut-tinut di bawah, semacet Pak. Stasiun, atasnya pasar, atasnya apartemen. Apa Pak? Rumah di atas stasiun? Sekedar mengingatkan, ini teras Ciampelas proyek Bapak jadi kanvas gambar.
Siapa di sini yang pengen dagang, ingin dapat modal dari Pak Gubernur? Apa Pak? Mau bantu UMKM? Sekedar mengingatkan Pak, UMKM yang Bapak pindahin ke teras Ciamplas di atas ini aja, tutup! Ridwan Kamil panik kesana kemari. Setelah bertemu Prabowo sekarang ia meminta Jokowi jadi jurkam. Apakah ia tidak malu? Tindakan ini justru menunjukkan bahwa ia hanya seorang boneka, tidak mandiri dan lemah. Bahkan kekuatan beras dan minyak goreng yang ia gunakan tidak cukup untuk menutupi semua kontroversi antara ia dan wakilnya. Dengan Suswono yang pernah menista agama dan merendahkan perempuan, meminta Mulyono untuk jadi juru kampanye di Jakarta semakin menambah ironi. Tapi kita harus ingat, warga Jakarta kini semakin cerdas. Mereka tahu bahwa harga Jakarta tidak bisa dibeli dengan bantuan sosial dan minyak goreng. Kita butuh pemimpin yang tulus dan mengerti Jakarta, bukan permainan politik yang murah. Fakta tak terbantahkan, ratusan ton bansos yang disalurkan oleh pasangan Ridho adalah hasil dari judi online. Budi Ari sebagai Ketua Projo baru saja mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Dukungan tersebut dirilis pasca kembalinya Ridwan Kamil dari kunjungannya kepada mantan Presiden Jokowi, yang mana hasilnya Jokowi memberikan izin Projo untuk mendukung Ridwan Kamil. Yang jadi masalah adalah Budi Ari sebagai Ketua Projo terlibat dalam kasus judi online. Staf Komdigi anak buahnya Budi Ari melindungi situs-situs judi online dan memberikan pembinaan tidak kurang dari 1.000 website. Per satu website, oknum pegawai Komdigi meraup keuntungan 8,5 juta. Bayangkan saja jumlah ini dikali sebanyak 1.000 website, total 8,5 miliar, sehingga untuk membeli beras bansos untuk menyokong Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta sangat-sangat mungkin dan ringan. Saya mempertanyakan moral dan etikanya pasangan Ridwan Kamil Suswono berikut Projo yang memberikan backingan. Bagaimana bisa mereka mengalirkan uang haram dan diberikan kepada masyarakat Jakarta hanya demi ambisi kekuasaan? Mulut kotor Ridwan Kamil yang menghina Jakarta tempo lalu. Sekarang moral etikanya yang kotor juga karena hanya demi mendapatkan kekuasaan, dia berani mengalirkan uang haram hasil judi online untuk memberi bansos kepada masyarakat Jakarta. Semoga Tuhan mengampuni dan menyadarkan dia. Kalau memang tidak diinginkan oleh masyarakat Jakarta, harusnya sadar diri, bukan malah memakai cara-cara kotor dan tercela. Pada tahun 2015 lalu, saat Ridwan Kamil menjabat wali kota Bandung, nekat menggusur ribuan warga yang menempati lahan seluas sekitar 13 hektar di Kelurahan Kebonwaru, kawasan Kiara Condong, Bandung. Alasannya, kawasan itu akan dijadikan hutan kota. Tapi faktanya, di lokasi gusuran tersebut, kini hanya dijadikan lahan bisnis properti. Fakta ini diungkap oleh aktivis Kampung Bandung di TikTok. Masih ingat di Kiara Condong, 2015 Ridwan Kamil menggusur lahan sebesar 13,5 hektar milik masyarakat yang janjinya untuk hutan kota, ternyata sekarang sudah menjadi bisnis ruko, ya, jadi bisnis propertinya pengusaha, ya, atas izin Ridwan Kamil. Ya, ini properti ini resmi, ya, dipasarkan. Ini satu blok, ya, bahkan di dalam sudah habis. Penggusuran paksa yang dilakukan Ridwan Kamil pada tahun 2015 tersebut jelas sangat melukai hati warga setempat yang jadi korban penggusuran. Salah satu korban diantaranya terdapat atlet nasional peraih 13 medali emas, yaitu Amin Ihsan. Saat digusur paksa, Amin Ihsan merasa jadi korban penjajahan yang dilakukan bangsanya sendiri. Seperti ini videonya saat protes pada tahun 2015 lalu. Negara kita Indonesia memang sudah merdeka 70 tahun yang lalu. Namun kita warga Kebonwaru, Jakarta Selatan, dan Jalan Karawang Kiara Condong ternyata belum merdeka. Kita dijajah oleh bangsa kita sendiri. Wali Kota Bandung membiarkan kita sengsara dengan melakukan pembongkaran oleh pengembang. Kita dijual hanya 5 juta kepada pengembang oleh Bapak Wali Kota yang kita pilih. Tanpa ada perlindungan atas hak kita sebagai manusia, teristimewa sebagai warga. Saya, perwakilan sebagai warga dan sebagai atlet nasional, menjadi korban kesadisan tindakan perusakan mereka atas rumah kita semua. Saya yang mewakili sebagai atlet nasional, saya telah membawa nama bangsa ini harum di tataran internasional dengan semangat mencintai olahraga sebagai arena perjuangan demi masa depan bangsa dan negara. Lagu Indonesia Raya telah berkumandang di antara dunia saat itu. Wujud hasil perjuangan saya sebagai juara medali emas, perunggu dan perak
harus selalu diingat. Uang hasil keringat sepanjang saya sebagai atlet adalah modal untuk membangun rumah keluarga saya, tempat tinggal. Cara ini, saya bangun studio musik untuk berusaha menopang hidup setelah saya berhenti sebagai atlet. Membayar pajak, retribusi, dan pajak lainnya kepada negara. Namun, pada tanggal 3 Agustus, 4 Agustus, 5 Agustus, tepat di bulan kemerdekaan ini, semuanya telah hancur terbengkalai PT Mega Chandra Prabuana dan dibiarkan terjadi oleh wali kota yang dilakukan Satpol PP Kota Bandung. Kita hanya menuntut ganti rugi, nilai bangun rumah yang dirusak dan nilai barang-barang yang dihancurkan oleh pembengkot pada Mega Chandra Prabuana. Saya mengetuk hati yang paling dalam dari wali kota Bandung untuk membuka rasa kemanusiaannya atas tindakan yang merampas hak hidup kita. Bermalam tanpa penerangan, tanpa air bersih, menjauhkan air wudhu dari sholat kita. Tidur di puing-puing di bawah tenda yang tidak layak. Namun, mari kita jadikan semua derita ini sebagai lambang harga diri di atas segalanya. Hanya nyawa milik Allah yang belum dirampas oleh PT Mega Chandra dari badan kita. Kita hidup selama ini bukan jadi pengemis, bukan pemulung. Kita wajib pajak dan taat pajak. Tetapi sekarang sudah digembelkan oleh wali kota bersama PT Mega Chandra Prabuana. Hidup Karya! Kencang! Hidup Karya! Hidup Karya! Terima kasih. Ya, seorang warga yang menjadi korban penggusuran di Jalan Karawang, Bandung, Jawa Barat pingsan setelah rumahnya rata dengan tanah. Warga mengaku belum menerima ganti rugi dan tidak ada surat pemberitahuan. Endah, seorang warga Jalan Karawang, Bandung pingsan setelah tempatnya berteduh rata dengan tanah. Nur Endah pun akhirnya digotong oleh warga dan dievakuasi ke rumah yang belum dibongkar. Warga kesal karena belum menerima ganti rugi dan tidak ada surat pemberitahuan. Pemkot Bandung menilai lokasi pemukiman warga di Jalan Karawang dan Jalan Jakarta Selatan masuk dalam jalur hijau. Demikian saudara, apa pendapat Anda silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.